Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Depati Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan kisah-kisah Islami. Semoga bisa menginspirasi setiap aktivitas Anda pada hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar bisa mengikuti terus info dan kisah menarik lainnya. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah putra dari Kabil dan Iklima, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan pada kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sebagai seorang nabi, dia memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu, pertama, manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kedua, Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Ketiga, nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun kenal sangat senang belajar, dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Keempat, Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong, dan ia juga memiliki sifat pemaaf. Untuk melihat bagaimana kisah-kisah menarik dari Nabi Idris, simak kisahnya berikut ini. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris alaihi salam meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, dan Allah mengizinkan. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris alaihi salam tidak mengetahuinya. Nabi Idris alaihi salam menawarkan makanan itu kepada Israel namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris alaihi salam mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Jawab Israel, "Malaikat Israel, kaukah itu sang pencabut nyawa?" Tanya Nabi Idris. "Benar, ya Idris. Udah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan. Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris. Saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel berkata, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang nabi. Dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan Nabi Idris kembali. Setelah hidup Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama.
Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Nabi pertama yang melihat surga dan neraka. Suatu hari ketika Nabi Idris alaihi salam dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris alaihi salam mengajukan permintaan unik. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuruh menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihi salam ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihi salam pulang ke bumi. Namun Nabi Idris alaihi salam enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. "Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya," ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihi salam menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Tapi Allah itu Maha Pengasih, terutama kepada nabinya. Akhirnya Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Firman Allah Ta'ala, dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57. "Dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Wallahu a'lam bishawab.